Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Ngomong-ngomong, gimana kabar kalian guys? Semoga baik-baik saja ya. Dan di video kali ini, saya akan nge-recap alur cerita Donghua series yang berjudul The Lord Rejo Devil. Film ini menceritakan tentang pemuda yang ternyata titisan dari Kaisar Langit, yang mempunyai kekuatan yang sangat hebat. Oke, seperti apa kelanjutannya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal scene, kita diperlihatkan seorang kaisar langit yang bernama Bai Tian. Ia dikepung para pasukan dewa karena dianggap menghina dewa. Padahal, Kaisar Bai Tian menggunakan sebuah harta untuk memberi manfaat bagi semua ras. Namun, hal itu malah dianggap sebuah penghinaan. Akhirnya, ia pun mau tak mau harus bertarung dengan pasukan dewa tersebut. Setelah beberapa lama bertarung, Bai Tian yang sudah kewalahan dan melihat pasukan dewa akan memanahnya, ia pun mengeluarkan kekuatan di mana ia melindungi kesadaran spiritualnya. Kemudian, naga miliknya membawa ke suatu tempat. Sementara Kaisar Bai Tian, ia harus mati oleh panah yang menembus dadanya. Kemudian, scene berpindah ke seorang pemuda yang bernama Ling Xiao yang hampir ditimpah oleh seorang wanita yang jatuh ke arahnya. Dan tiba-tiba muncul naga tersebut yang muncul dari suatu portal dan langsung memasuki tubuh Ling Xiao. Setelah itu, ia pun pingsan di hadapan wanita tersebut. Singkat cerita, setelah 3 hari pingsan, ia pun terbangun. Seketika itu, ia bercerita kepada Ying bahwa ia mengalami mimpi yang sangat panjang. Ying mencoba membawa makanan untuknya, tapi Ling Xiao menyuruhnya untuk menaruhnya di atas meja. Ying kemudian memberitahu bahwa ibunya telah pergi ke suatu tempat untuk mencari obat untuknya. Ling Xiao yang mendengar hal itu, ia pun langsung memanggil ibunya. Lalu ia menceritakan mimpinya tersebut kepada Ying bahwa ia menjadi Kaisar Bai Tian yang membela manusia. Dan sekarang ia telah dikalahkan, yang mana akhirnya ia terbangun dari mimpinya. Tetapi ia sadar bahwa mimpinya itu terasa begitu nyata. Tiba-tiba, Ling Xiao mengeluarkan teknik spiritual yang mana semua kekuatan diserap oleh dirinya. Lalu, perban di kepalanya pun terbuka, dan ia berkata dari mimpi tersebut itu ia bisa melakukan metode kultivasi. Keesokan paginya, Ying menghampiri Ling Xiao yang sedang berada di suatu ruangan. Ketika sudah bertemu, Ling Xiao mengatakan dengan kekuatan ini bisa menghajar semua orang yang dulu pernah memukulinya. Kemudian ia mengajak Ying untuk mencari mereka. Ketika mereka berjalan di kota, tiba-tiba seorang pria menghampirinya dan mengatakan bahwa dirinya sangat khawatir ketika Ling Xiao tak sadarkan diri. Tapi Ling Xiao malah menghiraukannya. Lalu muncul Jiang Yu dan beberapa temannya, di mana ia langsung menghampiri Ling Xiao. Ia pun mengejek Ling Xiao yang dipukulnya sampai merengek waktu itu. Semua orang yang berada di sana menyadari Jiang Yu merupakan seorang praktisi bintang 5 dari aula bela diri Long. Sementara itu, Ling Xiao merupakan orang biasa. Mereka berkata, pasti Ling Xiao akan dipukuli kembali. Ketika Ying ingin mengajaknya pergi, tetapi Ling Xiao malah mengatakan, jangan khawatir dengan dirinya. Kemudian, ia pun bersiap bertarung. Awalnya, ia bisa memojokkan Jiang Yu. Namun, ketika ingin menghajarnya, tiba-tiba kekuatan spiritualnya menghilang secara tiba-tiba. Akhirnya ia terkena pukulan dari Jiang Yu. Seketika kekuatannya pun muncul kembali, tapi tak selang lama hilang lagi. Ling Xiao akhirnya tak bisa berbuat apa-apa hingga dirinya dipukuli.
Untungnya, Ying Er menyelamatkan dirinya, di mana ia menariknya dan membawanya lari. Setelah kejadian itu, Ling Shao pun pergi ke ruangan leluhurnya untuk menenangkan diri. Tiba-tiba muncul Ying Er yang membawa beberapa kue untuk dimakan oleh Ling Shao. Tapi sayang, ketika ia membuka kotak kue tersebut, kue itu tinggal separuh. Ternyata Ying Er telah mencicipinya. Ling Shao yang menyadari kekuatan spiritual milik Ying Er semakin hebat, mungkin hal itu yang menyebabkan dirinya nafsu makan. Akhirnya Ling Shao pun memberikan semua kuenya. Ketika Ying Er sedang makan, Ling Shao berusaha membersihkan sisa kue di mulut dengan tangannya. Tiba-tiba muncul ayahnya yang langsung marah mengira Ling Shao telah menggoda perempuan di tempat suci mereka. Kemudian scene berpindah di mana Ling Shao pergi ke sebuah tempat pembuatan obat yang bernama Ghoul Refiner. Ketika ia sudah masuk ke dalam, muncul seorang pria yang bernama Jiang Hong, di mana ia berusaha mengusir Ling Shao dari tempat tersebut. Tapi Ling Shao dengan mudahnya mengelabui dengan menipunya bahwa penyulingan kristal api ungu milik Jiang Hong akan segera jadi. Seketika Jing Hao pun menghampiri persulingan itu, tapi tiba-tiba muncul ledakan yang sangat hebat. Ling Shao pun akhirnya menuju pergi ke lantai atas. Ketika sudah berada di atas, Ling Shao bertemu dengan seorang wanita yang bernama Jilan. Di sini, Ling Shao mulai menggodanya dan bilang bahwa dirinya sangat cantik sekali. Ia kemudian memberikan sebuah resep yang mana ia berniat untuk menjualnya dan menukarkan dengan beberapa obat. Tapi tiba-tiba muncul Liu Xi yang mana ia langsung mengambil resep tersebut. Ia pun sangat kagum dengan racikannya dan tak menyangka Ling Shao bisa membuat resep seperti itu. Tapi ketika Ling Shao memintanya untuk mengembalikan resep tersebut, Liu Xi malah membakarnya. Akhirnya karena resep itu sudah terbakar, Ling Shao pun langsung pergi dari tempat tersebut. Ketika sudah pulang, Ling Shao yang sedang duduk didatangi oleh ayahnya, yang mana ia memberikan sebuah pil dari Yuang Shihai supaya lukanya cepat sembuh. Tapi Ling Shao malah mengejek pil tersebut. Ternyata ayahnya juga membuat keluarganya bangkrut karena membeli pil itu. Tapi ayahnya bilang itu semua ia lakukan demi anaknya. Ia juga menyuruh Ling Shao untuk berlatih bela diri dengan giat dan berharap dirinya baik-baik saja. Ketika Ling Shao bangun dari tidurnya, Ying Er datang di mana ia memberikan sebuah pil yang ia dapat dari seseorang. Ling Shao yang menyadari ada campuran aneh di dalam pil tersebut, ia pun mengeluarkan kekuatan spiritualnya, yang mana untuk menghilangkan bahaya yang tersembunyi. Akhirnya Ling Shao pun baik-baik saja dan si film pun bersambung. Di video selanjutnya akan muncul seseorang yang ahli pedang yang ingin membunuh Ling Shao. Dan seperti apakah kelanjutan dari film ini? Subscribe untuk notifikasi selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih.